Perjalanan para pemain timnas Indonesia dari Eropa ke Jakarta dipastikan akan tetap aman. Para pemain tersebut dijadwalkan akan tiba di Jakarta pada 23 dan 24 Maret 2026. Sebelumnya, pelatih timnas Indonesia, John Hartman, sudah memanggil 41 pemain untuk bersiap mengikuti pertandingan FIFA Series 2026. Dari 41 nama itu, sejumlah pemain bermain di klub Eropa. Dari 41 pemain itu, satu nama dipastikan tidak bisa datang ke Indonesia, yakni Miliano Jonathans. Penyerang asal klub FC Utrecht itu mengalami cedera ACL dan harus beristirahat selama beberapa bulan. Ketua Badan Tim Nasional Sumargi mengatakan, para pemain timnas Indonesia dari Eropa dan luar negeri lainnya akan tetap datang ke Indonesia. Sumargi mengatakan, para pemain timnas Indonesia yang berasal dari klub Super League 2025-2026 akan berkumpul pada 22 Maret 2026 di Jakarta. Sedangkan, pemain-pemain yang berasal dari klub luar negeri akan tiba di Jakarta pada 23 dan 24 Maret 2026. Sesi latihan perdana timnas Indonesia dijadwalkan akan berlangsung pada 23 Maret 2026. Kabar mengejutkan datang dari perkembangan terbaru timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir disebut memberikan bocoran bahwa skuad Garuda akan segera kedatangan dua pemain keturunan baru dari Eropa yang tengah dipersiapkan untuk proses naturalisasi. Informasi tersebut mencuat setelah staf khusus Menteri Hukum Republik Indonesia Nur Korompot mengunggah pertemuannya dengan Erick Thohir. Spekulasi pun bermunculan di kalangan publik. Banyak yang menduga dua pemain tersebut merupakan bagian dari program naturalisasi timnas Indonesia yang saat ini masih dirahasiakan identitasnya. Banyak penggemar sepak bola Indonesia menduga bahwa dua pemain tersebut merupakan hasil pemantauan langsung pelatih timnas Indonesia, John Hartman. Sebelumnya, pelatih anyar skuad Garuda tersebut memang diketahui melakukan perjalanan ke Eropa untuk memantau sejumlah pemain keturunan yang berpotensi memperkuat tim nasional. Langkah ini sejalan dengan strategi PSSI dalam beberapa tahun terakhir yang aktif mencari pemain diaspora Indonesia di berbagai liga Eropa. Program naturalisasi ini menjadi salah satu cara untuk meningkatkan kualitas permainan timnas Indonesia agar mampu bersaing di level internasional. Kini, para pecinta sepak bola nasional tinggal menunggu pengumuman resmi dari PSSI mengenai identitas dua pemain keturunan yang disebut-sebut akan segera memperkuat timnas Indonesia. Kekurangan striker di timnas Indonesia seharusnya membuat PSSI gerak cepat untuk mencari pemain naturalisasi yang berkarir di Eropa. Kebutuhan akan striker sebenarnya sudah lama dikeluhkan, termasuk di era Shin Tae-yong dan Patrick Kluivert. Persoalan serupa juga menerpa pelatih timnas Indonesia yang baru, John Hartman. Hanya saja, John Hartman diperhadapkan pada pekerjaan rumah yang tak enteng, Indonesia Crisis Striker. Selama ini, lini tersebut selalu diisi oleh Romeni. Pengamat sepak bola nasional, Roni Pangamanan, menyebut satu nama yang cocok menjadi duet oleh Romeni. Siapa gerangan? Dia adalah Dean Zandbergen, tombak kepunyaan VVV Venlo yang berkompetisi di Divisi 2 Belanda. Menurut pengamat yang akrab disapa Ropan, Dean Zandbergen lagi kinclong-kinclongnya bareng klubnya, layak segera dinaturalisasi. Dean Zandbergen lagi bagus bersama klubnya VVV Venlo, lagi oke lah kalau bermain di depan. Nah, kita belum tahu juga siapa yang akan bermain di tengah. Siapa yang akan masuk? Ada yang mengatakan bahwa ini mungkin Lauren Ulrich dari Jerman. Bisa saja, kan muncul nggak tahu. Kita tunggu saja. Tukas Ropan. FIFA secara resmi telah mengumumkan peluncuran turnamen sepak bola terbaru yang akan menjadi ajang bergengsi di tingkat regional Asia Tenggara, yakni FIFA ASEAN Cup 2026. Bagi timnas Indonesia, peluncuran FIFA ASEAN Cup 2026 ini membuka peluang emas untuk menampilkan kekuatan sebenarnya dengan melibatkan pemain-pemain terbaik dari berbagai kompetisi global. Skuad Indonesia memiliki kesempatan istimewa untuk memanggil pemain-pemain diaspora yang saat ini bermain di klub-klub top Eropa dan kompetisi internasional lainnya. Dengan komitmen FIFA untuk menyelenggarakan turnamen pada jadwal FIFA Matchday yang sudah ditentukan, para pemain klub asing akan dapat memperoleh izin dari klub mereka untuk berkompetisi, memastikan bahwa timnas Indonesia dapat menghadirkan kombinasi sempurna antara pemain lokal yang berpengalaman dan bakat-bakat diaspora yang telah teruji di kancah internasional. Timnas Indonesia kini memiliki platform yang tepat untuk membuktikan kemampuan dan potensi yang telah lama dimiliki, sekaligus memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan sepak bola regional.
Kehadiran pemain diaspora yang berkualitas dalam kompetisi ini akan menjadi faktor penentu dalam upaya Indonesia meraih prestasi maksimal di FIFA ASEAN Cup 2026 mendatang. Kabar yang dinantikan para pecinta sepak bola tanah air akhirnya terwujud. Bek jangkung Elkan Bablot dipastikan kembali memperkuat lini pertahanan tim nasional Indonesia setelah sekian lama absen. Pemain milik Ipswich Town tersebut terakhir kali berseragam merah putih pada babak 16 besar Piala Asia 2023, Januari 2024 silam. Sempat melewati masa-masa tanpa panggilan di era akhir Sintayong hingga Patrick Kluivert. Kini di bawah asuhan pelatih baru John Herdman, Elkan resmi masuk dalam skema utama untuk menghadapi agenda internasional mendatang. Kepala Badan Tim Nasional Sumarji mengonfirmasi bahwa surat pemanggilan resmi telah dikirimkan kepada Elkan Bagot. Pemain berusia 23 tahun tersebut memberikan respons positif dan menyatakan kesiapannya untuk segera bergabung dengan skuad Garuda. Ia juga menegaskan bahwa pemanggilan ini murni berdasarkan pertimbangan teknis John Herdman yang telah memantau perkembangan Elkan cukup lama, bahkan sebelum pelatih asal Inggris tersebut resmi menjabat sebagai juru taktik Indonesia. Kembalinya Elkan Bagot diharapkan mampu memberikan kedalaman skuad yang mumpuni di lini belakang, terutama dalam menghadapi ajang FIFA Series 2026 yang akan digelar akhir Maret ini. Kehadirannya akan menjadi tambahan energi penting, mengingat postur tubuhnya yang sangat unggul dalam duel-duel udara. Kabar mengenai timnas Indonesia kembali ramai diperbincangkan publik setelah muncul sinyal tak terduga dari bek Leeds United, Pascal Struijk. Pemain berdarah Indonesia tersebut tiba-tiba menarik perhatian usai mengunggah simbol Garuda di akun media sosial pribadinya, yang langsung memicu berbagai spekulasi di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Momen ini terjadi tidak lama setelah asisten pelatih timnas Indonesia, Simon Grayson, melakukan kunjungan ke markas Leeds United. Meski terlihat sebagai kunjungan biasa, kehadiran Grayson justru memunculkan dugaan lain. Banyak pihak menduga ia juga menjalin komunikasi dengan Pascal Struijk yang kini menjabat sebagai kapten Leeds United di kompetisi Premier League. Dugaan ini semakin kuat setelah Struijk mengunggah serangkaian foto di Instagram. Dari total 9 foto yang diunggah, salah satunya memperlihatkan lambang Garuda, ikon yang sangat identik dengan Indonesia. Unggahan tersebut sontak memicu reaksi besar dari para supporter timnas Indonesia. Banyak yang menilai bahwa ini merupakan sinyal halus bahwa sang pemain mulai membuka peluang untuk memperkuat skuad Garuda di masa depan. Di sisi lain, peluang timnas Indonesia untuk mendapatkan jasa Struijk tetap terbuka. Jika ia memutuskan bergabung, kehadirannya diyakini akan memberikan dampak besar bagi striker keturunan Luke Vickery secara terbuka menyatakan minatnya untuk memperkuat timnas Indonesia. Pemain muda itu mengaku sangat tertarik dengan peluang tampil di hadapan puluhan ribu supporter tanah air. Isu ini mencuat seiring rencana pelatih John Herdman yang disebut tengah memburu tambahan amunisi dari pemain diaspora. Selain Vickery, nama Demian Agustien juga masuk dalam radar untuk memperkuat skuad Garuda. Vickery sendiri mengungkapkan bahwa dirinya memiliki garis keturunan Indonesia dari pihak keluarga. Ia menyebut neneknya lahir di Indonesia dan memiliki dokumen resmi yang lengkap, yang berpotensi mempermudah proses naturalisasi. Bila ditawari, saya pasti akan terbuka untuk itu dan sangat tertarik membela tim nasional, kata Luke Vickery. Di level klub, performa Vickery juga tengah menanjak. Bersama MacArthur FC di ajang A-League, ia mulai menunjukkan kontribusi nyata sebagai bagian penting tim. Sejauh ini, pemain 20 tahun tersebut telah mencatatkan 19 penampilan dengan torehan 4 gol dan 1 assist, sebuah catatan yang menegaskan potensinya sebagai striker masa depan. Lebih dari sekedar peluang karier, Vickery melihat kesempatan membela Indonesia sebagai pengalaman emosional yang tak ternilai, terutama saat membayangkan atmosfer stadion yang penuh dukungan supporter. Timnas Indonesia akan segera memasuki era baru di bawah kepemimpinan John Herdman. Pelatih asal Inggris itu dijadwalkan menjalani laga debutnya bersama skuad Garuda dalam waktu dekat. Herdman resmi menangani timnas Indonesia sejak Januari 2026. Ia ditunjuk menggantikan Patrick Kluivert yang meninggalkan kursi pelatih pada Oktober 2025. Pada akhir bulan ini, Indonesia akan tampil dalam ajang FIFA Series yang masuk dalam kalender FIFA Matchday. Turnamen tersebut dijadwalkan berlangsung pada 27 sampai 31 Maret 2026. Dalam laga pembuka, Indonesia akan menghadapi Saint Kitts dan Nevis di SUGBK Jakarta pada 27 Maret 2026. Pertandingan tersebut sekaligus menjadi momen debut Herdman sebagai pelatih kepala tim Merah Putih. Sepanjang karier kepelatihannya, Herdman memiliki catatan beragam saat menjalani laga perdana bersama tim yang ditanganinya.